Geger rekam jejak SBY di dalam kasus Antasari Azhar pada saat menjadi presiden. Ya, rekam jejak SBY diungkit merekayasa kasus Antasari Azhar. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur, beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita, saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini pada Bareskrim. Tapi beliau memerintahkan sampai beliau, saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik. Di Bareskrim Mabes Polri, Antasari menyebut nama Haritanu Sudibyo yang pernah datang ke rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang untuk menyampaikan pesan dari orang Cikias. Saat itu menurut Antasari, Haritanu meminta Antasari tidak menahan Aulia Pohan yang merupakan mertua putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita, saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini pada Bareskrim. Tapi beliau memerintahkan sampai beliau, saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Kaitan Pak SBY dengan SMS itu seperti apa, Pak? Baik, perkaranya. Masalah bagaimana? Dibilang perintah segera. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Tapi bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya yang jadi dikriminalisasi itu ya, dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa, Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak duga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Apa ada kaitannya dengan oleh Tuhan? Loh, saya nggak tahu, yang tahu kan mereka sendiri. Kenapa saya katakan gitu? Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikias waktu itu. Siapa di Cikias? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan. Itu ya. Nah, karena saya buat misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak, bagaimana katanya gitu kan. Ini cerita lama. Saking lamanya, Antasari Azhar pun sudah tiada ketika pengakuannya diulang kembali. Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Tapi anehnya, di tengah drama sebesar itu, Roy Suryo justru diam. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Padahal waktu itu dia menteri, punya panggung, punya akses, punya kuasa. Lalu sekarang, Roy seperti menemukan hobi baru, membedah, menguliti, mempreteli ijazah Jokowi sampai ke pori-porinya. Setiap minggu ada episode baru, kayak sinetron investigasi yang ratingnya hanya ditonton dirinya sendiri. Yang dulu diam 1000 bahasa, sekarang cerewet 1000 analisa. Yang dulu tidak berani buka suara saat punya jabatan, sekarang berani meneriakkan palsu di mana-mana. Dan akhirnya, orang cuma bertanya satu hal, bagaimana mungkin seseorang begitu berapi-api soal ijazah orang lain? Padahal rekam jejak keberaniannya sendiri tidak pernah lulus ujian.
Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan 1 hari sebelum pemungutan suara, sebelum coblosan Pilkada Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Gerasi disetujui Jokowi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketua KPK tahun 2007 hingga 2009 ini bebas murni. Sebelumnya ia telah berstatus bebas bersyarat yang didapatnya sejak 10 November tahun lalu. Antasari kian melempar misteri. Dan apa pula misteri yang akan dibongkar Antasari atas kasus pembunuhan berencana yang sempat menjeratnya di era Presiden SBY? Kan berada di sana kan permohonan saya. Oh, Pak Antasari yang Ini berkirim sudah surat. saya luruskan. Oke. Jadi seolah-olah. Sebetulnya tidak istimewa. Karena pada saat Pak Jokowi memberikan gerasi di Papua, Pak Jokowi mengantar langsung Kepres itu ke Papua. Oke. Nah, karena untuk apa saya bertemu? Ingin pertanyakan bahwa ini sudah hampir 3 bulan. Sudah lama sekali gerasi saya kalau belum ada respon. Maksud saya ingin bertanya itu, tetapi kemudian baru direspon permohonan saya itu setelah gerasi keluar. Saya datang. Sebelum penahanan Aulia Pohan, ada Haritanu Sudibyo yang datang ke rumah minta Aulia Pohan tidak ditahan. Betul informasi? Saya kira lebih baik ditanyakan kepada orang yang disebut. Ya. Tadi Pak Antasari menyebut nama Pak Haritanu. Ya silahkan, biar Pak Haritanu lah yang menjawab. Tapi apa reaksi SBY ketika besannya dibawa-bawa dalam kasus Justru itulah. Limat ada Presiden Jokowi di sana. Apa reaksi Pak SBY? Apakah akan meminta maaf dengan Pak Jokowi? Time will tell. Nama-namanya? Time will tell. Saya kira bukan dalam posisi itu ya. Dan Pak SBY juga dalam posisi menyampaikan sebuah informasi itu loud and clear tadi. Karena tiba-tiba hari ini ada serangan dan sebutlah black campaign yang disampaikan oleh Saudara Antasari, mantan narapidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Antasari Azhar jadi hantu dalam hidup SBY. Antasari mengeluarkan statement, esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Tujuan dan sasarannya jelas, saudara-saudara. Siapapun tahu agar nama SBY dan nama Agus Harimurti Yudhoyono rusak. Mantan Presiden ke-6 ya. Berilah yang sejuk kalimatnya. Bahwa gunakanlah fasilitas medsos itu dengan benar. Kan cukup seperti itu. Tidak usah bilang penguasa bikin hoax segala macam. Itu kan tidak bagus itu.